Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi dalam refleksi dari bacaan hari Minggu. Dan hari ini bersama-sama kita akan membaca dari Minggu 5 September 2021. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 35 ayat 4 hingga 7a. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Bacaan kedua diambil dari surat Yakobus bab 2 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu serta berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah saja di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Bacaan Injil diambil dari Markus bab 7 ayat 31 hingga 37. Sekali peristiwa Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Sahabat-sahabat semuanya, bacaan hari ini berbicara tentang kebaikan, kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang miskin, yang rapuh, yang lemah,
Pada kitab Yesaya kita lihat Yesaya bernubuat, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ini seruan pengharapan bagi kita semuanya. Kalau ada hari ini di antara kita yang tawar hati, yang putus asa, yang sedang sedih, situasi pandemi itu banyak membuat kita resah. Ada yang karena sakit penyakit, ada yang karena tekanan ekonomi, atau relasi, atau kedukaan karena ditinggal orang-orang yang penting yang kita kasihi. Tapi kepada semuanya yang menderita, yang rapuh, Yesaya menyerukan sebuah kabar gembira. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pewartaan ini harusnya mengundang kita untuk tetap setia berharap, karena tahu bahwa Tuhan tidak ingkar janji. Bahkan Yesaya menyerukan, orang buta akan dicelikkan, orang tuli telinganya akan dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, orang bisu mulutnya akan bersorak-sorai. Tuhan mau melakukan mujizat di dalam hidup kita. Dia mau buka jalan buat kebuntuan di dalam hidup kita. Maka Yesaya mengatakan mata air akan memancar di padang gurun. Tanah pasir yang hangat akan jadi kolam. Bayangkan, tanah gersang menjadi sumber air. Seperti itulah janji Tuhan kepada kita yang mungkin sedang bergumul, sedang takut, sedang putus asa. Tetapi pewartaan pengharapan itu tidak sia-sia atau tinggal janji. Karena pada bacaan Injil kita lihat bagaimana Tuhan menggenapi semua itu lewat Yesus. Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap. Kita lihat bagaimana Yesus kemudian menyentuh telinga orang yang tuli lalu berkata, "Efata, terbukalah." Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Lalu Yesus bilang supaya jangan bilang siapa-siapa, tapi makin dilarang, orang-orang makin menceritakan kepada teman-teman dan kerabat. Lalu apa yang mereka katakan? Mereka bilang, iya itu siapa? Yesus. Ia menjadikan segala-galanya baik. Teman-teman semuanya, saya berharap, saya berdoa, saya berseru kepada kita semua hari ini yang sedang bergumul, sedang ada di tengah-tengah badai, sedang berada di tengah-tengah kesedihan, ketakutan. Dengarkan seruan orang yang mengalami Yesus dalam hidup mereka karena mereka melihat sendiri Yesus menyembuhkan. Orang-orang bilang, ia menjadikan segala-galanya baik. Maka jangan takut teman-teman semuanya. Ada pandemi, ada tantangan hidup. Tetapi kalau hari ini kita belum melihat harapan atau melihat jalan keluar, jangan takut. Sebab Yesus akan membuat segala-galanya menjadi baik. Pada waktunya. Ada lagu yang mungkin kita semua juga familiar, semua baik, semua baik. Kata-katanya mengatakan, apa yang dia perbuat di dalam hidupku, semua baik. Begitulah janji Tuhan bagi hidup kita. Maka apa artinya bagi kita? Pada bacaan kedua, Yakobus mengatakan, karena dia sudah baik pada kita, dia baik pada yang miskin, dia baik pada yang lemah, dia baik pada yang rapuh, maka kita juga harus baik pada sesama kita. Jangan hanya baik pada yang kaya, pada yang mulia, pada yang berpangkat mungkin,
tetapi baiklah juga kepada semua orang termasuk yang miskin. Saya mau mengundang kita semua di tempat ini yang mendengarkan. Kalau ada di antara kita yang lagi khawatir dan takut, saya mau katakan jangan takut. Sebab Tuhan akan menjadikan semuanya baik. Kalau hari ini itu belum terjadi, maka jangan putus asa. Sebab ada waktunya di mana Yesus datang mengunjungi atau berjumpa dengan orang yang tuli dan menyembuhkan. Maka akan ada waktunya juga untuk masing-masing kita di mana Tuhan menjadikan semuanya baik. Tapi artinya kita juga harus berbuat baik kepada sesama. Bukan berbuat baik karena orang itu bisa balas, atau karena orang itu kaya, atau karena orang itu akan menghormati kita. Tapi saya justru mau undang kita semua, mari berbuat baik kepada orang-orang yang kita tahu tidak bisa membalas kebaikan kita. Mari menolong, berbuat kasih kepada yang miskin dan kepada yang rapuh. Seperti Tuhan menjadikan semua-muanya baik dalam hidup kita, Tuhan juga mau pakai kita untuk menjadikan banyak hal, banyak kebaikan bagi orang-orang yang rapuh, yang menderita, yang miskin di sekitar kita. Teman-teman, sekali lagi, jangan takut, Tuhan akan membuat semuanya jadi baik. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikast yang lain.